Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Lorenza dari kelas C 2019. Kali ini saya akan membahas materi yang berjudul ciri-ciri makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan struktur biologi yang memiliki sifat-sifat tertentu sehingga dapat dikatakan hidup. Karakteristik tersebut membuat makhluk hidup mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Bernafas adalah proses pertukaran gas yang dibutuhkan makhluk hidup dengan lingkungannya. Bernafas merupakan pertukaran dengan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru. Begitu pula dengan hewan yang hidup di darat. Sedangkan hewan yang hidup di laut bernafas menggunakan insang. Sedangkan tumbuhan bernafas dengan organ yang disebut stomata. Yang kedua, bergerak. Gerak adalah perubahan posisi dari suatu kesetimbangan. Makhluk hidup pasti melakukan gerakan walaupun ada yang bergerak dengan sangat lambat. Contohnya, hewan bergerak berlari menggunakan kaki. Sedangkan tumbuhan bergerak mengikuti sumber makanan. Yang ketiga, tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, dan massa dari makhluk hidup akibat pertambahan serta pembesaran sel dalam tubuh. Contohnya pertumbuhan pada tinggi badan manusia, hewan dan tumbuhan yang lama-kelamaan semakin bertambah. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan yang sifatnya kualitatif. Contohnya perkembangan pada manusia yaitu pubertas, perubahan tingkah laku, dan sebagainya. Yang keempat, memerlukan makan atau nutrisi. Makanan dibutuhkan untuk menghasilkan energi agar dapat melakukan aktivitas, memenuhi nutrisi untuk proses pertumbuhan dan perkembangan, serta mengganti sel tubuh yang rusak dengan berbagai proses dalam tubuh. Makhluk hidup mengonsumsi makanan yang berbeda-beda sesuai dengan struktur dan kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi merupakan upaya yang dilakukan makhluk hidup untuk memperbanyak keturunan dan mempertahankan jenisnya. Perkembangan pada hewan terdiri dari 3 macam. Yang pertama, melahirkan atau disebut vivipar, contohnya manusia. Yang kedua, bertelur atau disebut ovipar, contohnya ular. Yang ketiga, gabungan atau ovovivipar, yaitu berkembang biak di mana embrio terus berkembang di dalam telur dan telur tetap menetas di dalam tubuh induknya. Lalu embrio dikeluarkan dengan cara melahirkan, contohnya ikan hiu. Untuk perkembangan biakan pada tumbuhan dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, perkembang biakan secara generatif, yaitu dengan proses kawin melalui penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembang biakan secara vegetatif, yaitu proses perkembangbiakan secara tak kawin. Selanjutnya, adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini akan membentuk tubuh, fungsi alat tubuh, dan tingkah laku sesuai dengan lingkungannya. Contohnya pada gambar yaitu beruang kutub. Yang beruang kutub menyesuaikan diri dengan keadaan kutub yang dingin, sedangkan beruang madu akan menyesuaikan diri dengan keadaan hutan. Untuk adaptasi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Selanjutnya, mengeluarkan zat sisa. Zat yang tidak dibutuhkan dalam tubuh akan dikeluarkan melalui proses mengeluarkan zat sisa. Pembuangan ini dilakukan melalui pernafasan, ekskresi, defekasi, uap air, dan tetesan air pada tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya, peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang artinya makhluk hidup memberikan respon terhadap perubahan di sekitarnya. Rangsangan yang dimaksud di sini dapat berupa cahaya, suara, sentuhan, rasa, dan lainnya. Contohnya pada gambar putri malu daunnya akan mengatup apabila tersentuh sesuatu, dan kantung semar yang mengeluarkan bau menyengat untuk menarik perhatian serangga.
Baik, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.